Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Mei Ariwardani dari Prodi Matematika Fakultas MIPA dengan NPM 21170311032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil resume saya selama mengikuti PKKMB. Perlu diketahui bahwa PKKMB ini dilakukan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus tahun 2021. Pada tingkat universitas dilakukan pada tanggal 18 sampai 19, pada tingkat fakultas dilakukan pada tanggal 20, dan pada tingkat prodi atau jurusan dilakukan pada tanggal 21 Agustus tahun 2021. Ya, masuk ke hari pertama, materi pertama, yaitu tentang pembinaan gerakan revolusi mental di era revolusi industri. Revolusi mental adalah perombakan cara berpikir, cara kerja, berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntunan revolusi nasional. Macam-macam revolusi industri, dari revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri digital 3.0, and revolusi industri generasi 4.0, and revolusi industri society 5.0. Materi kedua yaitu bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan tinggi negara tentang patriotisme dan ancaman pertahanan negara, terdiri dari ancaman perang modern dan ancaman kesehatan seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada bangsa dan negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, memiliki kemampuan membela negara. Untuk materi yang ketiga yaitu bahaya intoleransi, radikalisme, terorisme. Intoleransi adalah fase membangun radikalis yang terlibat pada kekerasan dan merupakan sebuah bibit dari kegiatan radikalisme. Strategi mencegah radikalisme adalah 1. Menanamkan dalam diri jiwa nasional, 2. Berpikiran terbuka, 3. Memiliki sikap toleransi, dan yang keempat, menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Materi keempat yaitu tentang etika bermedia sosial. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam bersosial media, contohnya 1. Tidak menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, tidak memposting artikel bohong. Yang ketiga, jangan pernah mengcopy artikel yang memiliki hak cipta. Dan yang keempat, memberikan komentar yang relevan. Pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Pokok utamanya adalah protokol kesehatan COVID-19 seperti 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk materi kedua tentang sistem pendidikan tinggi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pokok utamanya adalah tujuan umum dan bentuk pendidikan tinggi dan sistem kredit semester atau SKS. Materi yang ketiga tentang etika dan norma di kehidupan kampus. Pokok utamanya adalah 1. Pengertian etika dalam kampus, dan 2. Perbedaan etika, etiket, dan norma. Pengertian etika dalam kampus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika di dalam kampus terdiri dari 2. Yang pertama, mentaati peraturan yang ditetapkan oleh universitas dan dosen yang mendidik kita. Yang kedua, menganggap teman mahasiswa sebagai teman sejawat. Dan selanjutnya, materi yang keempat, kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Pokok utamanya adalah strategi kerjasama UNILA. Hari ketiga terdiri dari 5 materi. Materi yang pertama, pembelajaran di perguruan tinggi pada era 4.0 dan plagiarisme. Yang kedua, sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Yang ketiga, fasilitas di FMIPA UNILA dan sistem administrasi keuangan mahasiswa. Yang keempat, prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan dan alumni. Yang kelima, lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas oleh masing-masing ketua LK. Hari keempat, ada beberapa materi juga. Yang pertama, perkenalan pemimpinan jurusan, ketua program studi, kepala laboratorium, dosen dan tenaga pendidik, serta penunjuk dosen pembimbing. Yang kedua, peraturan akademik dan sistem perkuliahan. Yang ketiga, penjelasan kurikulum di jurusan matematika. Yang keempat, motivasi kuliah strata 1 matematika. Dan yang kelima, himatika.